Ya, Kak Mona, kita turut berduka belum lama kan ditinggal sama ayah gitu ya. Sampai saat ini seperti apa sih mungkin rasanya menjalani hari tanpa ayah? Ah, lagi apa ya? Sekarang sih aku yang dirasain masih kayak banyak bengongnya. Kalau anak sekarang bilangnya numb, apa tuh? Kayak apa ya? Kayak rasanya flat gitu. Lebih ke gitu sih, banyak bengongnya. Terus tiba-tiba keinget kayak gitu ya. Terus otaknya lagi mati. Kayak mau apa? Kemarin subuh mau wudhu yang dinyalain shower jadi kesiram, pokoknya nggak karu-karuan deh gitu. Cuma memang apa ya gitu deh. Aku juga kaget sih, aku pikir aku akan tipe yang meraung-raung nangis gitu karena aku suka sedih gitu kalau lihat ada orang tua meninggal gitu ya. Cuma ternyata aku malah kayak apa ya, kayak banyak bengongnya, leng-lengan gitu ya kata orang tuh. Oke. Dan ada ini nggak sih, mungkin kan kadang disampaikan rindunya melalui mimpi gitu beberapa hari. Belum dimimpiin nih, pengen banget dimimpiin papi. Belum dimimpiin sama sekali. Oke. Tapi apa yang paling mungkin memorinya tuh lekat banget sampai kayak kepikiran terus sampai sekarang? Sebenarnya kalau memori sih, aku anak perempuan satu-satunya, aku deket banget sama papi. Masa kecil kami tuh menyenangkan sekali. Papi tuh hangat, orangnya lucu gitu ya, selalu bikin suasana menyenangkan di rumah. Cuma yang selalu keinget justru masa-masa terakhirnya ya. Alhamdulillah aku kan beda rumah sama papi, jadi kita jarang ketemu kecuali di hari-hari khusus lah ya, ada ulang tahun, ada apa gitu, kita baru ketemu lebaran gitu. Cuma 3 bulan terakhir tuh kita intensif ketemu karena aku bolak-balik nganterin papi ke rumah sakit. Dan entah kenapa Indra juga lagi syuting setiap hari, jadi betul-betul kita tuh di rumah sakit cuma aku, kakakku, sama papi aja bertiga. Jadi kayak formasinya dibalikin ketika kita masa kecil gitu ya, kemana-mana nganterin bertiga-tigaan. Jadi nggak pernah tuh aku aja berdua papi atau kakakku aja berdua papi, tuh nggak pernah benar-benar dikasih kesempatan. Kita selalu bertiga nganterin papi ke rumah sakit karena pindah-pindah rumah sakit juga, pindah-pindah dokter juga waktu itu ya. Selama 3 bulan itu sih kenangan paling manis ya, yang Indra suamiku bolak-balik bilang aku iri deh sama kamu, dikasih momen kayak gitu mengungkapkan. Walaupun ya kadang-kadang kita sama orang tua kan nggak setiap hari I love you ya, cuma momen mengungkapkan kasih sayang lah dan perhatian gitu ya di hari-hari terakhirnya ternyata. Oke. Ada ini nggak sih Kak? Ada firasat gitu? Nggak ada aku firasat nggak ada, tapi ternyata mamiku juga udah di WA. Mungkin ini mungkin ini ya pokoknya gitu deh, mungkin ini terakhir. Jadi papi meninggal Kamis, Rabu tuh udah WA minta maaf karena ini sepertinya terakhir gitu. Ternyata adik-adiknya juga sama, cuma kan memang belakangan karena sakitnya kan memang menyiksa lah ya, sesak napas. Papi banyak mengeluh lah ya, jadi kita pikir itu cuma bagian dari keluhan-keluhannya aja gitu. Ini kayak papi nggak bakalan sembuh deh gitu, juga pernah ngomong kayaknya papi ini mah kayaknya nggak akan sembuh deh, kayak gitulah pokoknya, karena nggak enak kan ya rasanya. Jadi semua berpikir itu bagian dari keluhannya aja gitu. Kan kita kalau sakit gitu ya rasanya, gimana sih aku tuh bakal sembuh nggak sih, jangan-jangan nih aku emang mau meninggal gitu kan, memang ada rasa seperti itu ya. Jadi ternyata ya memang hari terakhir, hari Rabu itu. Tapi pesan terakhir dari ayah nggak sih? Pesan terakhir apa ya, aku belum kepikiran sih ya. Belum kepikiran pesan terakhir. Yang aku ingat dari papiku cuma sholat tepat waktu gitu, mesti rajin sholat udah itu aja, di titik deh kayaknya, nggak ada komanya deh, pokoknya rajin ibadah, sholat jangan tinggal itu. Tapi untuk cucu-cucunya gimana Pak? Oh, papiku tuh kan mesra ya orangnya, dia kan memang campuran ya, ada bulenya gitu ya, jadi nggak, maksudnya dalam mengungkapkan kasih sayang kan nggak kaku ya. Anak-anakku tuh kalau WA-an sama opanya tuh I love you darling, pasti gitu. Makanya kemarin anak-anakku juga posting tuh I love you darling tuh pasti. Terus kalau misalnya
kalau datang selalu minta foto bareng gitu. Anakku namanya anak-anak remaja, diajak foto tuh kan kadang suka males ya, cuma pantesan opa suka minta foto bareng, ternyata buat kenang-kenangan buat kita, bukan buat opa katanya. Terus apa ya, anak-anakku yang perempuan ya terutama ya merasakan romantisnya opanya lah gitu, suka diungkapkan kayak gitu perasaannya. Oke. Kak, sering posting-posting juga ya, masih posting gitu. Apakah itu adalah salah satu untuk mengobati kerinduan? Iya banget ya. Aku banyak terkejutnya sih sebenarnya, karena banyak orang yang cerita gitu kebaikannya papi semasa hidup. Terus ada yang bilang keluarga dibantu, ada yang bilang neneknya dikasih kursi roda. Banyak banget yang aku nggak tahu kebaikannya papi. Itu aku tahu sih papi suka bantu orang, aku tahu, cuma nggak tahu kalau sebanyak itu. Ternyata aku nggak tahu semuanya gitu, banyak yang aku nggak tahu gitu, bantuan yang papi kasih buat orang lain itu banyak banget. Makanya beberapa tuh aku postingin gitu, lebih ke ungkapan kebanggaan ya, semoga jadi pelajaran buat kita semua, terutama aku sih gitu, untuk ya ternyata ya Allah, insya Allah Allah memuliakan beliau dengan meninggal dalam kondisi berwudu kan, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan, ibadah-ibadahnya juga yang baik banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat aku, buat kita semua juga. Jadi aku postingin, bangga banget aku sama papi yang suka ngelakuin kebaikan ke orang. Itu di momen apa Kak? Maksudnya pas dapat cerita-cerita? Ya aku posting di postingan aku papi meninggal ya. Papi kan tuh keluarganya tuh tersebar. Jadi ada yang di Medan, ada yang di Manado gitu kan, ada yang di Solo, tersebar gitu. Jadi aku posting tuh bukan sekedar posting, tapi juga menginformasikan gitu, sekalian biar ceritanya nggak ngulang-ngulang kan ya, menginformasikan gitu kepada seluruh keluarga yang mungkin belum bisa datang. Ya aku posting sama foto-foto, jadi mereka juga bisa lihat kan ya. Nah itu tuh di postingan itu banyak komentar-komentar yang cerita tentang papi yang katanya keluargaku pernah dibantu, aku tetangganya, keluargaku waktu kesusahan dibantu. Pokoknya banyak banget yang cerita-cerita kayak gitu. Terus ada yang DM juga cerita tentang papi yang suka ngebantu keluarganya kayak gitu. Jadi ya aku postingin sih sebagai penghormatan juga sama. Selain posting tentang ayah, sering juga posting tentang anaknya Kak Kesha Ratuliu juga ya Kak. Oh iya. Itu gimana sih Kak, mungkin kedekatan dengan saudara-saudara seperti apa? Maksudnya sering posting juga gitu. Oh iya, nah itu juga tuh sebenarnya papi belum ketemu sama Danish ya, anaknya Kesha yang baru lahir, karena kan kasihan kalau bolak-balik, kondisinya juga udah sesak. Jadi pikirkan ya udah deh pas akikah aja, biar sekalian ketemunya pas acara supaya nggak bolak-balik. Tapi ternyata nggak sempet. Terakhir tuh papi itu aja, jam berapa sih acaranya kayak gitu pokoknya nanyain akikahnya Danish karena pengen banget datang. Dan kebetulan hari Minggu Danish akikah, hari Senin nih, hari ini mestinya kita ke dokter, jadi sekalian dipepetin kan waktunya. Habis dari Danish, hari Minggunya papi nginep di rumah aku, hari Senin kita antar ke dokter ya. Tapi ternyata nggak sampai ya. Jadi ya kemarin kita sedih juga sih waktu akikah Danish ya, mami nangis, aku juga nangis, karena kita kan pikir di situ bakal ada papi gitu. Oke. Tapi seperti apa mungkin kan belum lama ya, misalnya lahir terus ya bisa berbarengan misalnya dengan ayah meninggal gitu ya. Maksudnya ini menjadi salah satu hiburan juga buat keluarga ya. Iya kemarin waktu hari H papi meninggal juga kalau udah sedih banget aku gendong Danish sih, kayaknya merasa cium-ciumin gitu, kayaknya mengobati kesedihan gitu. Jadi ya seneng sih ada anggota keluarga. Oke. Misalnya sering posting terus sering gendong segala macam sedekat itu, dan memang menyukai anak bayi. Iya, aku emang seneng anak-anak. Kesha juga dulu waktu kecil sering nginep di rumah. Ya udah kayak anak sendiri juga. Jadi ya Danis ya udah kayak cucu sendiri, walaupun nih anaknya cucunya kakakku kan ya sebenarnya. Tapi ya udah kayak cucu sendiri juga. Seneng banget kalau Kesha datang ke rumah bawa anak-anaknya. Kita
kita seneng banget. Emang aku seneng banyak anak kecil sih ya di rumah. Oke. Tapi kalau misalnya untuk mungkin ada apa namanya keinginan untuk menambah momongan gitu, ada nggak sih Kak? Udah banyak banget, ada 4, terus ada satu lagi adiknya Keisha yang aku asuh kan ya, jadi di rumah ada 5 anak yang diasuh cukup kayaknya. Berarti ya mungkin dengan adanya misalnya anggota keluarga baru gitu ya Kak? Hiburan sih buat baby baru dari Keisha. Ya nanti kan juga ada yang dari yang lain-lain, hiburan sih buat kita. Oke. Ya, terima